Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Deddy Mulyadi. Akhir-akhir ini di media sosial, TikTok, YouTube, Instagram banyak sekali dibicarakan Gubernur Jawa Barat yang baru yang menggantikan Ridwan Kamil. Akhir-akhir ini di media sosial begitu banyak diperbincangkan karena berbagai macam gebrakannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Banyak yang mencibir atau banyak yang sinis atau bahkan nyinyir bahwa beliau ini terlalu aktif di media sosial sehingga orang beranggapan itu adalah pencitraan. Dibilang banyak sih tidak, tapi ketika kita cek setiap video-videonya di YouTube, di TikTok ataupun di Instagram, justru sentimennya adalah sentimen positif. Orang-orang pada suka, orang-orang justru malah mendukung, terkhususnya di media sosial itu positif dan bagus. Tapi kemarin di TV One ada salah satu narasumber yang bernama Eko Kuntadi. Dia justru malah agak sedikit nyinyir. Dia mengeluarkan statement bahwa Deddy Mulyadi ini sama dengan konten kreator lain yang artis-artis begitu. Seperti Baim Wong dia sebut. Nah, tapi kalau menurut saya sekarang ini memang untuk menjadi seorang eksekutif itu memang harus seperti itu. Gayaan di YouTube, orang-orang tepuk tangan, kita menangis-nangis, sama seperti kita nonton Mbak Imwong, setelah itu selesai. Harus terjun ke lapangan, didokumentasikan dan di-share di media sosial. Begitu punya pribadi ataupun punya tim begitu. Karena apa? Karena masyarakat ini memang perlu mengerti duduk perkaranya setiap eksekusi atau setiap tindakan atau setiap gebrakan yang dilakukan oleh pemimpin. Karena sebelum adanya media sosial ini, sebelum booming media sosial, ketika kita melihat berita penggusuran di TV, ya, masyarakat banyak yang playing victim, seketika tempatnya digusur oleh Satpol PP, padahal itu adalah program yang bagus. Padahal itu tindakan yang bagus, tapi karena setengah-setengah begitu ya, media televisi itu memberitakan, jadi menyorot masyarakat kecil yang digusur, kemudian rakyat itu nangis-nangis, dan akhirnya sentimennya negatif kepada eksekutif itu. Tapi kalau Kang Deddy Mulyadi ini jelas gitu, duduk perkaranya jelas, sehingga kalau saya lihat setiap videonya yang menggusur pemukiman-pemukiman atau warung-warung atau tempat-tempat begitu yang berada pada bukan tempatnya, ketika didokumentasikan semua orang tahu, jelas, transparan, ya dia rela begitu, sukarela, bahkan tidak perlu mengerahkan Satpol PP. Contoh yang di Bekasi ketika beberapa minggu ke belakang itu kan terjadi bencana banjir di Bekasi, ternyata memang banyak bangunan-bangunan liar yang berdiri di pinggir-pinggir sungai begitu, yang pada akhirnya setelah dicek dan dinegosiasikan, didokumentasikan, dan orang-orang di sekitar situ pun pada setuju, tidak masalah, tidak perlu ada kekerasan, tidak ada pemaksaan, tidak perlu pengerahan Satpol PP atau bahkan polisi. Program Pak Gubernur, bukan program saya, program Bapak. Ya. Kan yang kebanjirannya Bapak, bukan saya. Bapak. Ya, tapi ada oleh Pak Gubernur dan Bupati. Ya. Jadi ini Pak Bupati ini dan Gubernur berbuat dikawal oleh Kapolres, berbuat kebaikan untuk warga orang sini kebanjiran. Ya wes, aman toh? Aman ya, aman Pak. Aman. Ya udah nggak marah lagi sama saya. Bukan marah Pak. Iya, oke ya, udah bilang. Pokoknya ini contoh di Bekasi, di daerah mana ini namanya? Tambun Utara. Oh, Tambun Utara ya. Gabus ya. Desa Srijaya. Ini Tambun Utara, Gabus, Desa Srijaya. Bangunan di sepadan sungai. Bongkar semuanya. Oke. Mantap. Bongkar. Kang Deddy Mulyadi ini memang dia secara retorika dan juga public speakingnya luar biasa ya. Saya cukup kagum ya melihat pidatonya ketika awal pelantikan beliau ya. Luar biasa menggebu-gebu, bahkan bisa memotivasi semangat bahwa kita ini, bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar, luar biasa lah. Jadi artinya ini adalah terobosan yang luar biasa. Seorang pemimpin, standar pemimpin di Indonesia ini dengan adanya Kang Deddy ini agak naik begitu.
Kalau kita cek di media sosial banyak orang-orang yang membanding-bandingkan justru. Ya artinya nanti semakin lama ya standar seorang pemimpin di Indonesia itu akan meningkat dan pada akhirnya akan melahirkan pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang yang lebih baik lagi. Kang Deddy Mulyadi ini sedang mengecek hasil pendapatan dari pajak kendaraan bermotor. Ternyata luar biasa besar pendapatan itu setiap tahun itu. Sekarang akumulasi saja. Urutan pertama paling tinggi dapat duit dana bagi hasil pajak kabupaten mana? Yang paling besar dari pajak kendaraan bermotor itu Digabung aja dua-duanya langsung. Oh, digabung, Pak. Siap. Totalnya berapa? Yang paling besar adalah Kota Bekasi, Pak. Oh, Kota Bekasi dapat berapa bagi hasil pajaknya? Kota Bekasi 862 miliar. Kota Bekasi 862 miliar. Itu sudah dua jenis ya? Ya, dua jenis, Pak. Ya, dua jenis. Oh. Ya. Kota Bekasi 862 miliar. Oh, saya kemarin udah ngomong sama wali kotanya, harus untuk infrastruktur jalan. Ya. Bekasi jalannya harus mulus-mulus. Yang kedua Sebenarnya ada kakak sih, Pak. Kota Bandung. Kota Bandung berapa? 887 miliar. Kang Farhan tuh menang aja jalan goreng deh si halus ya. Anggaran sakit tuh gitu. 887 miliar. 887 miliar. Berikut. Yang pada akhirnya itu dibuka. Dia berani buka tuh di media sosial gitu. Ini adalah bentuk transparansi begitu. Dan bukan pencitraan menurut saya. Dan Deddy Mulyadi juga kemarin ketika antisipasi macet di puncak ya. Beliau terjun ke lapangan. Beliau memutuskan satu masalah. Beliau menetapkan bahwa supir angkot ketika nanti ramai arus mudik, beliau menginstruksikan kepada seluruh supir angkot untuk libur dan beliau juga memberikan insentif. Nah, insentifnya dari mana? Dari Basnas. Ini luar biasa. Gubernur ini memang mengerti persoalan, keputusannya tepat dan juga cepat begitu. Eksekusi langsung. Nah, itulah eksekutif begitu. Yang penting jelas dan beliau mengerti nih peran dan fungsi lembaga-lembaga yang memang berada di bawah naungannya. Mereka dia fungsikan secara maksimal begitu. Dan Basnas pun terangkat gitu. Selama ini mungkin orang-orang agak jarang dengar Basnas ini buat apa nih uangnya. Padahal setiap tahun ada penghasilan. Tapi kemana? Dan Gubernur Jawa Barat coba colek itu Basnas di Jawa Barat. Dan akhirnya ketemu solusi begitu. Langsung cepat. Nah ini harusnya gubernur-gubernur lain di provinsi-provinsi yang besar terkhususnya ya, coba buat hal-hal gebrakan seperti ini gitu. Orkestrasikanlah setiap lembaga-lembaga yang berada di lingkungan, berada di wilayah provinsinya, sehingga semuanya berperan gitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan sarana dan prasarana umum, memperbaiki jalan, memperbaiki saluran air, memperbaiki kualitas pendidikan, sekolah, karena banyak sekali PR di negara ini. Kemarin saya miris tuh melihat atau membaca sebuah berita di Banten lah, di provinsi Banten ada suatu pantai begitu ya yang sudah dibersihkan oleh Pandawara. Pantai itu namanya saya lupa. Pantai Teluk yang berada di provinsi Banten menjadi sorotan publik. Pasalnya pantai itu menjadi lokasi yang dipilih oleh Pandawara Group untuk dibersihkan karena dipenuhi dengan sampah. Sudah dibersihkan oleh Pandawara nih, sudah bersih nih. Tapi selang beberapa bulan kemudian kotor lagi. Coba, itu kemana RT RW-nya? Bupatinya kemana? Gubernurnya kemana? Masyarakatnya pada kemana? Kenapa tidak ada sistem? Kenapa tidak dibuat sistem agar masyarakat atau orang-orang di situ tidak buang sampah lagi sembarangan? Kan malu jadinya, ya kan? Udah capek-capek dibersihkan, yang tadinya itu adalah pantai terkotor di Indonesia, sudah dibersihkan oleh Pandawara kerjasama dengan masyarakat, TNI, Polri. Tapi selang beberapa bulan kotor lagi. Kan aneh. Kemana ini para pejabatnya, kan begitu.
Sudah beberapa kali mendapat sorotan dan dibersihkan, namun permasalahan sampah yang terjadi di Pantai Teluk yang berada di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang tidak kunjung terselesaikan. Akibat kebiasaan buruk warga membuang sampah di sungai, membuat Pantai Teluk kembali tertutup sampah. Sebagian besar sampah yang menumpuk di Pantai Teluk merupakan sampah plastik yang terbawa arus sungai hingga ke laut dan terbawa ombak hingga menumpuk di pantai ini. Ya pejabatnya dulu lah kita tanya, ya kan? Jangan dulu masyarakatnya. Punya nggak kebijakan, punya nggak strategi untuk agar masyarakat itu tidak buang sampah sembarangan di situ? Karena di pinggir pantai, kalau dimanfaatkan itu pantainya di tempat wisata, lebih bagus begitu, ya. Jadi para pemimpin, para eksekutif, tidak saja gubernur, tapi bupati, camat, kepala desa, RT RW harus kita sama-sama bekerja sama gitu. Dengan dengan contoh ada satu gubernur di Jawa Barat yaitu Kang Deddy Mulyadi menjadi pionir atau bisa meningkatkan atau menaikkanlah standar seorang gubernur sehingga masyarakat punya gambaran seorang pemimpin itu nih harus kayak begini nih. Gitu. Jadi kedepannya mudah-mudahan masyarakat bisa semakin peduli dengan yang namanya politik, peduli dengan bagaimana cara memilih seorang pemimpin yang lebih baik dan profesional begitu. Karena pejabat-pejabat itu dipilih oleh masyarakat.